Prabowo peluk dan cium putra prajurit TNI. Petugas damkar dibegal sampai babak belur. Taman Marga Satwa Ragunan ramai dikunjungi wisatawan. DPR RI tidak intervensi kasus Amsal Sitepu. OJK tingkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Halo, selamat pagi pemirsa. Menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Feci Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, jenazah 3 prajurit TNI yang gugur dalam misi pasukan perdamaian PBB di Lebanon telah tiba di Indonesia. Kedatangan jenazah itu disambut dengan sejumlah prajurit TNI. Jenazah 3 prajurit TNI yang gugur dalam misi pasukan perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL telah tiba di Indonesia. 3 peti jenazah terlihat dimasukkan ke dalam mobil jenazah yang berjumlah 3 unit. Upacara penyambutan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Adapun ketiga prajurit yang gugur adalah Kapten Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Praka Farizal Ramadan. Pada minggu lalu, Praka Farizal Ramadan tewas usai proyektil meledak di dekat salah satu posisi kelompok tersebut di dekat desa Adkit Al-Qusayr di Lebanon Selatan. Kemudian, keesokan harinya, Senin 30 Maret, PBB mengonfirmasi lagi 2 prajurit TNI meninggal setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL. Sementara 2 lainnya terluka. Kemudian, keesokan harinya, Senin 30 Maret, PBB mengonfirmasi lagi 2 prajurit TNI meninggal setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL. Sementara itu 2 lainnya terluka. Insiden itu terjadi di dekat Bani Hayyan di Lebanon Selatan. Dari Jakarta, Tio Malau, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memimpin upacara pelepasan 3 jenazah prajurit TNI kontingen Garuda UNIFIL. Prosesi pelepasan digelar secara militer di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memimpin langsung upacara pelepasan 3 jenazah prajurit TNI. Upacara digelar di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu malam. Suasana haru menyelimuti prosesi saat keluarga turut mengantarkan kepergian para prajurit. Peti jenazah masing-masing dibalut bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan terakhir dari negara. Jadi kami hari ini berduka, 3 anggota kita gugur, termasuk juga kami mendengar ada berita yang memang kami sendiri masih belum terlalu pasti untuk menerima kondisi terakhirnya. Ada yang kondisi masuk rumah sakit, ada beberapa orang, ada di Angkatan Darat ada 2 orang. Memang kami belum dapat informasinya secara detail, tapi yang untuk 3 orang ini kami sangat kehilangan. Beliau-beliau ini adalah putra-putra terbaik kami yang memang kami pilih dulu untuk berangkat penugasan peacekeeping. Jadi mudah-mudahan nanti tindak lanjut penyelesaian ini saya kira sudah direncanakan oleh Mabes TNI, Kementerian Pertahanan, dan juga mungkin atas nama negara. Mudah-mudahan bisa semakin jelas bagaimana peristiwa ini terjadi. 3-nya merupakan bagian dari kontingen Garuda yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan. Atas jasa dan pengabdiannya, ketiga prajurit mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa anumerta. Sebelum prosesi pelepasan militer, Presiden Prabowo Subianto turut hadir memberikan penghormatan terakhir serta menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga ahli waris. Setelah upacara pelepasan, jenazah diterbangkan menuju daerah asal masing-masing untuk dimakamkan secara militer. Sebelum dipulangkan ke tanah air, upacara penghormatan militer juga digelar oleh pasukan United Nations Interim Force in Lebanon di Beirut, Lebanon. Dalam prosesi tersebut, ketiga peti jenazah disemati skarf PBB sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian dalam misi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Tio Malau, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah suasana duka yang juga menyelimuti ruang VIP Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu petang, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini mencium dan juga memeluk anak-anak para prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian dunia di Lebanon.
Presiden Prabowo Subianto hadir sekitar pukul 18.51 waktu Indonesia Barat bersama sejumlah pejabat negara untuk memberikan penghormatan terakhir. Bukan hanya hadir sebagai kepala negara, Prabowo juga menunjukkan gestur empati yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Presiden Prabowo tampak mendekati satu persatu keluarga almarhum, memegang pundak mereka, dan berbincang singkat dengan penuh perhatian. Saat isak tangis pecah menyambut kedatangan peti jenazah, Prabowo tetap berada di tengah keluarga memberikan penguatan secara langsung. Dalam beberapa momen, Presiden Prabowo juga terlihat mencium dan menyapa anak-anak para prajurit yang gugur, seolah berusaha menghadirkan ketenangan di tengah duka yang mendalam. Kehadiran Prabowo Subianto di sisi keluarga menjadi simbol kedekatan negara dengan para prajurit dan keluarganya. Gestur sederhana seperti sentuhan di pundak dan sapaan hangat memberikan makna besar bagi keluarga yang tengah berduka. Sebelumnya, suasana haru telah terasa saat satu persatu jenazah tiba sekitar pukul 18:22 waktu Indonesia Barat. Tangis keluarga pecah dengan sejumlah anggota keluarga tak kuasa menahan air mata. Anak-anak almarhum tampak berdiri di samping peti menyambut kepulangan orang tua mereka dalam keheningan yang menyayat hati. Di ruang VIP bandara, ibu-ibu Persib turut mendampingi dan juga menenangkan keluarga. Pelukan dan doa mengiringi setiap prosesi memperkuat suasana duka yang begitu mendalam. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pengusungan jenazah menuju lokasi persemayaman. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga tampak hadir dan turut memberikan penghormatan bersama Prabowo dan jajaran pejabat lainnya. Selanjutnya jenazah akan diberangkatkan ke daerah asal masing-masing untuk dimakamkan, diantaranya di Bandung dan juga wilayah Jawa Tengah. Di balik prosesi kenegaraan yang khidmat, gestur Prabowo menjadi pengingat bahwa kehadiran negara tak hanya dalam bentuk penghormatan formal, tetapi juga melalui sentuhan kemanusiaan bagi mereka yang ditinggalkan. Dari Jakarta, Dio Malo dan Pariskiado, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, upacara penghormatan digelar di Beirut, Lebanon untuk 3 prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon Selatan. Proses ini menjadi bentuk penghormatan terakhir sebelum jenazah dipulangkan ke Indonesia untuk dimakamkan secara militer. Upacara penghormatan bagi 3 prajurit TNI digelar di Bandara Internasional Rafiq Hariri, Beirut, Lebanon. Dalam prosesi tersebut, personel UNIFIL membawa peti jenazah sebagai bentuk penghormatan terakhir sebelum dipulangkan ke tanah air. Ketiga prajurit dianugerahi medali Perserikatan Bangsa-Bangsa dan medali Angkatan Bersenjata Lebanon atas jasa dan keberanian dalam menjalankan misi perdamaian. Upacara dipimpin langsung oleh Komandan Misi UNIFIL, Mayor Jenderal Diodato Abagnara, dan dihadiri Duta Besar Indonesia untuk Lebanon serta perwakilan pemerintah Lebanon. Ketiga prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian PBB di Lebanon dianugerahi medali Perserikatan Bangsa-Bangsa serta medali Angkatan Bersenjata Lebanon. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan keberanian mereka dalam menjalankan tugas mulia menjaga perdamaian. Dalam pernyataannya, pihak Lebanon mengecam setiap serangan terhadap pasukan perdamaian yang dinilai sebagai ancaman terhadap keamanan. Sementara itu, UNIFIL menegaskan pengorbanan para prajurit menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga perdamaian dunia. Setelah upacara, jenazah dipersiapkan untuk dipulangkan melalui Turki sebelum tiba di Indonesia untuk diamankan secara militer. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, seorang staf UNICEF asal Prancis tewas dalam serangan drone di Kongo Timur. Serangan ini juga menargetkan bangunan tempat tinggal pekerja internasional di kota Goma. Seorang pekerja dari organisasi UNICEF termasuk dalam 3 orang yang tewas setelah serangan drone menghantam pemukiman di Goma, Provinsi Kivu Utara, Kongo. Rekaman menunjukkan petugas pemadam kebakaran berupaya menangani lokasi kejadian dengan asap tebal masih terlihat membumbung. Pasukan PBB juga terlihat berkumpul di sekitar lokasi yang dipenuhi berkas serpihan ledakan. Kelompok pemberontak menuduh pemerintah di Kinshasa sebagai pihak di balik serangan tersebut. Mereka menyebutkan serangan menargetkan warga sipil dan melanggar kesepakatan gencatan senjata. Kelompok pemberontak menuduh pemerintah di Kinshasa sebagai pihak di balik serangan tersebut. Mereka menyebut serangan menargetkan warga sipil dan melanggar kesepakatan gencatan senjata. Saksi mata mengaku mendengar 2 ledakan besar pada dini hari sekitar pukul 4 pagi. Seorang warga menyebut salah satu ledakan jatuh ke danau, sementara ledakan lain menghantam rumah warga. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam insiden tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak dapat diterima, serta menuntut perlindungan bagi pekerja kemanusiaan. Hingga saat ini, pemerintah Kongo belum memberikan pernyataan resmi. Konflik di kawasan timur negara Kongo masih berlangsung, meski sebelumnya telah ada kesepakatan gencatan senjata. Pemerintah Kongo menuduh Rwanda mendukung kelompok pemberontak M23, namun tuduhan tersebut dibantah oleh pihak Rwanda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah pesawat ringan jenis Cessna jatuh di negara bagian Puebla, Meksiko. Insiden ini juga menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan masih dalam penyelidikan otoritas setempat.
Sebuah pesawat ringan jenis Cessna 172 jatuh di wilayah Puebla, Meksiko pada Kamis 2 April 2026. Pesawat tersebut dilaporkan lepas landas dari Costa Rica National Airport sebelum kehilangan kontak dengan mengatur lalu lintas udara. Pesawat kemudian jatuh di dekat kawasan industri San Miguel Quetzalcoatl. Rekaman menunjukkan puing-puing pesawat serta petugas darurat yang bekerja di lokasi kejadian. 3 orang dinyatakan meninggal di tempat, sementara 1 korban lainnya meninggal di rumah sakit. Otoritas tempat mengerahkan berbagai tim penyelamat, termasuk Garda Nasional, Polisi Negara Bagian, pemadam kebakaran, dan petugas bandara. Badan Penerbangan Sipil Meksiko menyatakan penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan. Faktor teknis dan operasional menjadi fokus utama dalam proses investigasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, dari wisatawan di Singapura ini mengeluhkan kenaikan biaya transportasi menjelang libur Paskah. Kenaikan terjadi setelah operator feri menerapkan biaya tambahan akibat lonjakan harga bahan bakar. Sejumlah operator feri di Singapura menerapkan biaya tambahan sebesar $6 Singapura. Kebijakan ini berlaku untuk rute menuju Indonesia sejak pertengahan Maret 2026. Operator yang terdampak antara lain adalah Batam Fest, Majestic, dan Horizon yang melayani perjalanan ke pulau-pulau terdekat. Rekaman menunjukkan penumpang membadati terminal feri Tanah Merah untuk berangkat ke Batam dan Bintan. Selain kenaikan tarif, operator juga mengurangi frekuensi perjalanan hingga 40%. Kondisi ini menyulitkan penumpang di tengah tingginya permintaan selama akhir pekan Paskah. Sejumlah penumpang mengaku terkejut dengan biaya tambahan tersebut dan menilai akan membebani pengeluaran. Namun sebagian lain menyebut kenaikan tidak terlalu berdampak karena telah memesan tiket jauh-jauh hari. Kenaikan ini dipicu oleh lonjakan harga bahan bakar laut akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Operator feri menghadapi biaya operasional semakin meningkat sehingga biaya tambahan diterapkan untuk menutupi beban tersebut. Kondisi ini diperkirakan masih akan terus berlanjut selama harga energi global masih berfluktuasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari tim gabungan Polda Sumatera Selatan bergerak cepat menangani insiden kebakaran hebat yang juga melanda aktivitas sumur minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin pada Selasa 31 Maret 2026. Peristiwa yang juga terjadi di lahan HGUPT Hondoli ini menghanguskan sedikitnya 11 titik sumur dan juga sejumlah kendaraan operasional milik warga maupun pekerja. Tim gabungan dari Subdit Tipiter Polda Sumsel bersama Satreskrim Polres Musi Banyuasin langsung menerjunkan personil guna melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di Kecamatan Keluang. Insiden kebakaran ini terjadi pada Selasa malam, sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Api diduga berasal dari salah satu sumur minyak ilegal di area tebing, yang kemudian menyambar tempat penampungan minyak mentah. Besarnya kobaran api membuat si jago merah dengan cepat merembet mengikuti aliran minyak hingga ke area bawah tebing. Akibatnya, 11 titik sumur minyak hangus terbakar, termasuk 8 unit mobil pick-up, 1 unit truk, serta sejumlah sepeda motor. Seluruh fasilitas operasional yang warung milik warga di sekitar lokasi juga turut ludes dilahap api. Pihak perusahaan melaporkan kebakaran ini juga mengakibatkan kerusakan pada lahan HGU seluas 4,2 hektar. Dengan adanya kejadian tepatnya di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Kluang, Kabupaten Muba, yang terjadi pada hari Selasa 31 Maret 2026, yaitu adanya kebakaran yang diduga sumur minyak, yang mana saat ini dari pihak kepolisian Polres Musi Banyuasin sudah bergerak cepat untuk mendatakan baik itu kalau ada pun korban ataupun kerugian material yang lainnya sedang didatakan oleh Polres Musi Banyuasin. Untuk data yang kami himpun saat ini masih dalam proses pendataan, kemudian terkait dengan dugaan penyebab kejadiannya masih dalam proses penyelidikan dari Polres Musi Banyuasin. Tapi dipastikan itu lokasi sumber minyak, Bu? Untuk sudah dipastikan itu adalah lokasi sumur minyak yang mana sudah di dalam cross check itu berada di kawasan PT Hindoli perkebunan sawit. Demikian. Ada korban nggak, Bang? Untuk korban sampai saat ini kami belum dapat informasi secara detail, masih dalam proses pendataan dari pihak Polres. Nanti untuk data selanjutnya kami akan update terkait dengan perkembangan dari proses penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Polres Banyuasin. Anggota masih di lapangan, Bang? Untuk personel masih di lapangan mengamankan TKP dan menanyakan ke lokasi untuk saksi-saksi yang
pada saat itu ada di TKP. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam terkait penyebab pasti kebakaran serta melakukan pendataan terkait ada tidaknya korban jiwa dalam musibah tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, akibat adanya kebocoran pada selang regulator, ledakan tabung gas terjadi di salah satu kafe di kawasan Tugu Cimanggis, Kota Depok. Dalam peristiwa ini, 4 orang pegawai mengalami luka serius dan dibawa ke rumah sakit. Beginilah kondisi kafe yang hancur berantakan usai terjadi ledakan tabung gas. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang tiba di lokasi langsung berupaya untuk melakukan evakuasi dan mencegah adanya ledakan susulan. Komandan Regu UPT Damkar Cimanggis Satrio mengatakan sebelum terjadi ledakan sejumlah pegawai sempat mencium adanya kebocoran gas dari area dapur kafe. Dari 4 korban, yakni 3 pegawai mengalami luka akibat pecahan kaca, sementara 1 korban lainnya mengalami luka bakar dan telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II, Kota Depok. Menurut karyawan, ketika mulai bekerja jam 9, mereka mencium adanya kebocoran gas. Nah, 3 orang mencium kebocoran gas dan ada 2 orang lagi sedang berada di area dapur. Seketika tidak lama kemudian terjadi ledakan. Sedang ada pengunjung bang mungkin? Belum, itu baru buka kafenya. Berapa lantai sih itu? 1 lantai. 1 lantai. Ada korban? Ada korbannya karyawan kafe tersebut 4 orang, 3 orang pria luka ringan dan 1 luka sedang. Lukanya luka apa bang? Luka bakar atau? Yang luka ringan mungkin terkena serpian kaca dari ledakan. Yang luka sedang ada luka bakar di bagian muka dan tangannya. Kebetulan di situ ada dekat dengan kelurahan, dibawa sama staf kelurahan ke IGD Rumah Sakit Brimob. Proses evakuasi berlangsung sekitar 1 jam dengan menerjunkan 6 personil dan 2 unit mobil damkar. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, adu banteng dengan bus pengemudi beca motor tewas, informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Kecelakaan maut yang juga melibatkan bus penumpang lintas Sumatera dengan sebuah beca motor terjadi di Jalan Lintas Sumatera Kota Padang Sidimpuan pada Kamis 2 April 2026. Pengemudi beca motor tewas di tempat usai terlindas ban bus. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan kondisi ringsek parah 1 unit becak motor usai terlibat kecelakaan adu banteng dengan bus ALS di Jalan Lintas Sumatera Kota Padang Sidimpuan. Peristiwa tragis ini bermula saat becak motor yang ditumpangi 2 orang melaju kencang dari arah Kota Padang Sidimpuan menuju arah Padang. Pada saat bersamaan, datang bus ALS dari arah berlawanan. Lantaran kondisi jalan yang menikung, diduga pengemudi becak motor hilang kendali hingga masuk ke jalur berlawan dan menghantam bagian depan bus. Kerasnya benturan membuat pengemudi beca terjatuh dan terlindas ban belakang. Saya emang bang dapat bang. Becak motor dari mana datangnya itu, Bang? Kalau becak motor dari sini bang. Dari Cirimpuan ya bang ya? Arah Cirimpuan. ALS mau arah ke sana. Oh, ALS-nya dari Madinah. Iya, Cirimpuan inilah. Ini pas di tengongan ini tadi memang kencang yang ada yang kencang bang. Ini kencang memang. Beca ini ya? Nah, beca ini. Berapa orang yang tadi bang? 2 orang. 2 orang bang? Iya. Dua-dua terlindas bang atau gimana bang? Enggak, 1 kritis. 1 kritis? Yang bawanya meninggal. Oh, yang bawanya meninggal? Ya, dapat di kolong mobil juga. Oh, di bawah kolong mobil dia Iya. kepada dia? Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di lokasi sempat mengalami kemacetan panjang. Saat ini, kedua kendaraan telah diamankan ke kantor Satuan Lalu Lintas Polres Padang Sidimpuan guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan.
Pemirsa, dunia pendidikan di Kota Serang, Banten digegerkan dengan aksi tidak terpuji seorang oknum mahasiswa yang diduga merekam dosen wanita di dalam toilet kampus pada Rabu 1 April 2026. Pelaku tak berkutik saat diringkus warga kampus usai korban menyadari adanya aktivitas mencurigakan dari sela kamar mandi. Peristiwa pelecehan ini terjadi di toilet Gedung B, Kampus Pakupatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sekitar pukul 12:55 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan kronologi kejadian, korban yang merupakan seorang dosen menyadari ada ponsel yang merekam dirinya dari kamar mandi sebelah. Korban yang sigap langsung berupaya mengamankan pelaku saat hendak keluar dari area toilet. Pelaku sempat mencoba melarikan diri dan berdalih bukan merupakan mahasiswa kampus tempat. Namun, teriakan korban berhasil mengundang perhatian mahasiswa lain serta petugas keamanan hingga pelaku berhasil diamankan. Dari hasil pemeriksaan awal pada ponsel pelaku, ditemukan sejumlah rekaman video serupa yang diduga diambil di lokasi yang sama. Pihak Rektorat bersama Satgas PPKS dan orang tua pelaku telah melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti kasus ini. Sementara itu, pihak BEM Untirta mendorong agar proses hukum dan sanksi akademik dilakukan secara transparan serta memberikan perlindungan penuh bagi korban. Insiden ini juga memicu sorotan terkait fasilitas toilet kampus yang masih digunakan secara campuran. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Ditjenpas Sumatera Selatan klarifikasi insiden tewasnya seorang narapidana di lapas narkotika kelas 2 Serong Banyu Asin. Pihak keluarga menduga adanya penganiayaan usai menemukan sejumlah luka tidak wajar pada tubuh korban sebelum dimakamkan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan atau Kakanwil Ditjenpas Sumatera Selatan, RWD Supriyanto, menegaskan akan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran maupun kekerasan dalam insiden ini. Tewasnya narapidana atas nama Sandi menimbulkan kecurigaan mendalam bagi pihak keluarga. Guna mengungkap kebenaran, proses pembongkaran makam korban telah dilakukan oleh tim adisi dan kepolisian guna proses otopsi. Pihak Ditjenpas kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari pemeriksaan petugas pengamanan yang berjaga, pengecekan rekaman CCTV, hingga prosedur penanganan medis yang diberikan kepada korban. Meski sering terjadi konflik antar narapidana maupun dugaan kekerasan oleh oknum petugas, Kakanwil berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan. Namun hingga kini, pihaknya masih menunggu hasil visum dan otopsi resmi dari pihak kedokteran forensik dan kepolisian. Kami maklumi. Berdasarkan informasi tersebut, kami juga sudah melakukan pengecekan CCTV. Namun tidak ada kejadian yang dimaksud oleh keluarganya sampai saat ini ya, karena kami belum bisa, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa kami belum bisa menyimpulkan karena alat bukti itu tidak hanya satu, banyak alat bukti yang harus kita penuhi untuk membuktikan apakah kejadian tersebut ada tidak kekerasan atau kejahatan atau tidak, sehingga dengan informasi bahwa itu dibon, ya, kalau dibon bisa saja semua napi yang lain juga ada, pada saat itu ada yang dibuat juga. Nah, namun kami belum bisa menyimpulkan. Tapi berdasarkan pendalaman awal, bukti CCTV tidak ada tanda-tanda CCTV yang mengarah adanya kejadian tersebut. Pihak keluarga berharap hasil otopsi dapat memberikan titik terang, mengingat ditemukannya luka lebam dan luka bakar pada tubuh jenazah Sandi yang dinilai sangat tidak wajar. Dari Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ditinggal mudik ke kampung halaman rumah mewah 2 lantai di Satroni, pencuri yang juga diduga residivis di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku berhasil menggasak barang berharga senilai puluhan juta rupiah usai menjebol pagar menggunakan cairan kimia. Inilah rekaman CCTV yang tengah viral di media sosial, memperlihatkan detik-detik aksi pencurian di sebuah rumah mewah di Jalan Cempaka Putih Timur. Terlihat pelaku sempat memakai helm saat masuk ke halaman, namun kemudian melepasnya sebelum beraksi mencongkel jendela rumah. Modus yang digunakan tergolong profesional, yakni dengan merusak gembok pagar menggunakan cairan kimia khusus. Setelah berhasil masuk, pelaku mengobrak-abrik isi rumah selama 30 menit dan keluar membawa sebuah tas berisi barang-barang berharga. Peristiwa ini terjadi di penghujung masa libur Lebaran, saat pemilik rumah masih dalam perjalanan kembali dari kampung halaman di Sumatera. Akibatnya sejumlah barang seperti laptop, telepon genggam, kamera, hingga dokumen berharga raib dengan total kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Nah, di jam 21.30, kebetulan saat itu saya berada di kapal dari Bakau Lampung ke Merak. Nah, pada saat itulah
maling itu masuk dari pagar terus ke jendela ini. Lebih kurang maling di dalam itu sekitar 30 menit. Nah, setelah kejadian itu 10 menit kemudian, ya lebih kurang 10 menit kemudian adik saya datang dan melihat kondisi kunci gembok itu udah terbuka, pagar udah dicongkel dan kamar udah diobrak-abrik sama maling tersebut. Dan pas saat adik datang, saya pas lagi di kapal banget gitu. Yang hilang itu laptop, satu buah laptop, 2 buah HP iPhone, terus topi New Era, terus kacamata, kamera, sama tas, dan mungkin di dalam tas itu ada berkas-berkas yang mereka bawa gitu. Nah, itu dia yang masih dalam proses pencarian. Kalau yang terlihat dari CCTV, pelakunya ini gimana? Terlihat jelas ya dari pelaku ini. Nah, kabarnya pelaku ini adalah residivis. Nah, jadi saking viralnya udah tembus 1 M lebih, dan banyak netizen yang menyatakan bahwa pelaku itu adalah terduga pelaku yang sama gitu, dan udah keluar dari tahun 2025, terus 3 bulan di dalam lapas, keluar lagi, dan apesnya kejadian di saya viral. Sebelumnya udah kejadian 2 kali curan. Nah, tapi belum ketangkap nih. Alhamdulillahnya di akun ini viral dan masih dalam proses pengejaran dari Polda. Berdasarkan informasi warganet, pelaku diduga kuat merupakan pemain lama yang kerap terlibat kasus serupa. Kini korban telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib dengan harapan pelaku segera diringkus. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda berinisial H nyaris tewas dihakimi massa usai dipergoki mencuri sepeda motor milik karyawan minimarket di Kota Serang, Banten. Pelaku yang sempat berupaya kabur dan juga menabrak seorang warga ini berhasil dievakuasi petugas kepolisian yang sedang berpatroli. Aksi pencurian sepeda motor kembali marak terjadi. Kali ini menyasar minimarket di Jalan Syekh Nawawi Al-Batani, Kota Serang. Pelaku berinisial H diduga telah memantau situasi sepi saat toko hendak tutup pada Selasa 31 Maret malam lalu. Berpura-pura sebagai pembeli, pelaku masuk ke dalam minimarket sebelum akhirnya membobol kontak motor milik seorang karyawan berinisial T. Aksi nekat pelaku ini terbongkar setelah alarm kendaraan motor berbunyi kencang hingga memancing reaksi warga sekitar. Pelaku yang panik sempat menabrak salah seorang warga hingga mengalami luka-luka. Warga yang geram langsung menghakimi pelaku hingga babak belur. Beruntung, anggota Polsek Cipocok Jaya yang tengah patroli rutin di kawasan Jembatan Bogek mengamankan pelaku dari amukan massa. Kejadian yang tadi malam curanmor, kebetulan anggota kami, Pak Kanit Reskrim dan anggotanya sedang melaksanakan patroli di Jembatan Bogek, menerima laporan dari masyarakat adanya pencurian sepeda motor. Itu lokasinya bisa dijelaskan Pak, spesifiknya di mana? Lokasinya sebelum Jembatan Bogek di Alfamart. Itu benar Pak, terjadi main hakim sendiri oleh warga sekitar Pak? Betul, karena pelaku itu tertangkap oleh massa dan sedikit dihakimi oleh masyarakat. Barang bukti yang diamankan apa saja Pak? Untuk sementara ada motor korban 1 unit dan kunci letter T. Pelaku kini mendekam di rumah tahanan Polsek Cipocok Jaya dan terancam jeratan pasal pencurian dan pemberatan. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, seorang petugas pemadam kebakaran terluka parah di bagian kepala usai menjadi korban pembegalan di Jalan Kiai Haji Hashim Asyari, Gambir, Jakarta Pusat. Tak hanya harus kehilangan sepeda motor, 2 ponsel milik korban juga beserta uang tunai ratusan ribu rupiah raib dibawa para pelaku. Bima Marga Hutomo, pemuda yang berprofesi sebagai petugas pemadam kebakaran di sektor Johar Baru, Jakarta Pusat ini masih nampak syok usai menjadi korban pembegalan. Tak hanya mengalami luka lebam pada bagian wajah, korban juga harus menerima beberapa jahitan di kepala karena luka yang cukup parah. Aksi pembegalan terjadi saat korban hendak pulang ke rumah di kawasan Kampung Rawasawah, Johar Baru, usai berkunjung ke rumah temannya di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Kamis dini hari. Saat melintasi Jalan Kiai Haji Hashim Asyari, tepatnya dari arah Tomang menuju Harbodi, sepeda motor korban tiba-tiba dipepet sejumlah orang yang berboncengan 4 sepeda motor. Salah satu pelaku langsung menendang motor korban hingga jatuh tersungkur di aspal jalan. Sempat bangkit untuk melakukan perlawanan, namun korban justru ditabrak oleh pelaku. Dengan kondisi terkapar, kepala korban kemudian dihantam menggunakan batu konblok.
Ironisnya tak ada satupun warga yang menolong saat korban pingsan hingga akhirnya korban tersadar dan meminta bantuan pengemudi ojek online yang melintas untuk diantar ke rumah sakit dan kantor polisi. Jadi awalnya saya dari Tanjung Duren dari rumah teman saya untuk mau pulang. Setelah itu ada beberapa motor yang menghalang saya di arah Cideng itu, lalu mukul saya tiba-tiba. Terus saya jatuh. Setelah itu saya agak melarikan diri, lari kecil, terus mereka tetap mengejar saya, terus mukulin saya. Setelah itu banda saya diambil, handphone 2 biji. Setelah itu saya bangun, lalu saya ditabrak lagi dengan menggunakan motor. Setelah itu saya jatuh, lalu ditimpa oleh batu konbok. Dia 3 motor sampai 4 motor kayaknya. Untuk beberapa orangnya saya kurang tahu ya. Sempat ngelawan. Sampai akhirnya saya ditumbuk batu kepala saya. Nah itu motor langsung dibawa kabur juga? Ya, motor langsung dibawa kabur. Handphone saya 2 buah dibawa kabur juga. Terus ya. Untuk duit diambil juga atau uang? Kalau untuk duit nggak ada di motor juga sih sebenarnya, di box. Jadi dibawa juga sih. Nah pas setelah kejadian langsung ke laporan ke pihak polisi atau langsung gimana? Saya langsung setelah kejadian itu saya memberhentikan Gojek, lalu sama Gojek itu saya diantar ke polsek terdekat. Akibat aksi pembegalan tersebut, sepeda motor korban jenis Matic, 2 ponsel dan juga uang tunai ratusan ribu rupiah yang tersimpan di bagasi motor raib dibawa kabur para pelaku. Korban pun telah membuat laporan resmi ke Polres Metro Jakarta Pusat dengan harapan para pelaku begal bisa segera diringkus. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, seorang pria menjadi korban penjamretan di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Gawai korban dirampas pelaku diduga saat korban sedang memesan ojek online. Aksi penjamretan terjadi di kawasan Tanjung Duren Timur Raya 2, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Seorang pria menjadi korban penjamretan. Diduga gawai korban dijamret saat korban sedang memesan ojek online di pinggir jalan. Berdasarkan keterangan warga sekitar, peristiwa tersebut terjadi pada malam hari usai waktu sholat Isya. Saat kejadian, korban berada di pinggir jalan dan tiba-tiba didatangi pelaku yang mengendarai sepeda motor. Salah seorang warga, Kusno, mengatakan dirinya mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar keramaian dan teriakan warga di lokasi. Menurut Kusno, korban sempat berteriak meminta pertolongan sehingga warga keluar rumah dan berusaha mengetahui apa yang terjadi. Namun pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor yang dikendarainya. Dari informasi sementara, barang yang dijamret pelaku adalah telepon genggam milik korban. Sementara para pelaku diduga berjumlah 2 orang yang mengendarai sepeda motor secara terpisah. Sana, larinya sana. Ya, Pak. Pak, itu kejadiannya itu di hari apa dan jam berapa itu, Pak? Masalah Senin ya? Senin. Ya. Jam berapa itu, Pak? Ya habis Isya itu ya, malam-malam. Saya itu seperti saya di dalam, di luar, di rumah lain. Jadi pas itu saya tahu lama-lama ada RT RW di sini. Tahu. Hingga kini belum diketahui apakah korban telah melaporkan kasus tersebut atau tidak. Namun, warga sekitar berharap aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli di kawasan tersebut, mengingat aksi penjamretan kerap terjadi pada malam hari dan menyasar warga yang sedang beraktivitas di pinggir jalan. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih waspada, terutama saat menggunakan ponsel di ruang terbuka atau menunggu transportasi online di tepi jalan pada malam hari. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, komplotan dari pelaku curanmor terekam CCTV melepaskan tembakan saat rekannya ditangkap warga usai mencuri motor di area parkir sebuah rumah jahit di pusat kota Bandar Lampung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun 2 pelaku berhasil kabur sambil membawa sepeda motor hasil curian. Aksi curanmor bersenjata api ini terjadi di Jalan Cut Nyadin, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, pada Jumat sore. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 pelaku datang berboncengan, yang satu diantaranya bertugas mengambil motor korban pegawai rumah jahit bernama Eko. Setelah berhasil menggasak motor korban, salah satu pelaku yang akan melarikan diri terjatuh karena tertabrak mobil yang melintas. Juru parkir dan juga warga telah menyadari terdapat aksi pencurian pun langsung berusaha menangkap pelaku yang jatuh.
Melihat rekannya jatuh dan juga tertangkap warga, pelaku yang membawa motor korban datang kembali sambil melepaskan tembakan ke udara. Karena takut menjadi sasaran tembak, juru parkir dan warga pun melepaskan pelaku yang kemudian melarikan diri sambil membawa motor korban dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Nah, itu saya lagi parkir, apusan sama kawan. Karena kawan ini ada acara, mau ada hiungan di rumah lah. Waktu itu gua ganti sama saya. Saya duduk, pas saya itu lihat ada suara motor kan. Saya langsung lari saya. Itu terjadi jatuh posisi, ada yang ketabrak sama mobil itu. Itu udah, itu aja. Pas dia jatuh, terus kita gimana Bang? Saya tekuk di lehernya. Udah gitu aja. Udah itu datang kawannya ya, lagi? Itu pas datang kawannya bawa tembakan, tembak 1 kali aja. Duar, udah. Saya sawan, saya mundur, udah. Itu aja. Cuman nih? Ya kalau motor itu dibawanya ke arah atas sana, langsung kata yang nembak, bawa dia. Ya. Kalau yang bawa senjata 1 orang, 2 orang Mas? 1 orang kelihatan saya, tapi nggak tahu yang 1 mah. Yang nolongnya dia? Untuk melepasin berapa tembakan itu Bang? 1 tembakan aja. Saat ini kasus pencurian bersenjata api di pusat kota tersebut telah dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung yang langsung menerjunkan tim melakukan olah TKP dan penyelidikan. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simoragir, kontributor Simpa TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor dengan modus berpura-pura menolong korban viral di media sosial dan juga menggegerkan warga Turen, Kabupaten Malang. Pelaku nekat membawa kabur sepeda motor milik seorang pelajar MTS setelah sebelumnya berpura-pura membantu memperbaiki kendaraan korban yang mogok. Peristiwa ini terjadi di Desa Lortangsi, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Rabu 1 April pagi, sekitar pukul 6:32 waktu Indonesia Barat. Kejadian bermula saat sepeda motor milik seorang pelajar mengalami mogok di tengah jalan. Tidak lama kemudian, seorang pria tidak dikenal mendekati korban dan menawarkan bantuan untuk memperbaiki motor tersebut. Naas, setelah mesin berhasil dinyalakan, pelaku bukannya menyerahkan kembali kendaraan kepada pemiliknya. Pelaku justru langsung tancap gas dan membawa kabur motor dengan nomor polisi N6414HHD milik korban. Aksi curanmor ini kini tengah menjadi sorotan warganet usai rekamannya beredar luas. Masyarakat pun diimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah percaya kepada orang asing yang menawarkan bantuan di jalanan yang sepi. Pihak kepolisian diharapkan dapat segera mengidentifikasi pelaku guna mencegah terulangnya kejadian serupa di wilayah hukum Polres Malang. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aktivitas vulkanik Gunung Sorik Marapi di Desa Sibanggor, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara meningkat dan juga berada pada status level 2 atau waspada. Peningkatan status ini ditetapkan setelah terjadi kenaikan aktivitas kegempaan yang juga terekam melalui alat seismograf. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menetapkan status Gunung Sorik Merapi pada level 2 atau waspada. Petugas pos pengamatan Gunung Sorik Merapi di Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, menetapkan status level 2 ini disebabkan meningkatnya aktivitas kegempaan yang terekam seismograf dan guncangan yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Sibanggor Julu yang berada di kaki Gunung Sorik Merapi. Tercatat gempa vulkanik yang mengindikasikan adanya pergerakan gempa bumi sebanyak 16 kali dalam kurun waktu 6 jam. Pemerintah daerah Mandailing Natal mengimbau masyarakat dan wisatawan agar waspada dan mengikuti arahan petugas pos pengamat Gunung Sorik Merapi, serta menghindari zona kawah yang aktif, terutama bagi masyarakat di Desa Sibanggor Julu dan Sibanggor Tonga yang berada di kaki gunung yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana letusan. Selain itu, petugas juga melakukan pengawasan intensif pada aktivitas wilayah kerja PT Sorik Merapi Geothermal Power guna mitigasi bencana pada sekunder paparan gas berbahaya atau semburan lumpur panas yang berkaitan dengan aktivitas vulkanik di kawasan gunung ini. Bahkan zona berbahaya juga sudah ditetapkan dengan radius 1,5 km dari kawah utama, di mana tidak boleh beraktivitas manusia dalam bentuk apapun. Situasi pergerakan Gunung Sorik Merapi yang ada di Madinah ini, berdasarkan informasi yang kami terima dan tadi terkonfirmasi dari pegawai yang ada di sini bahwa mulai tanggal 2 di sore hari itu ada aktivitas gunung, artinya gempa di gunung kita ini Merapi. Hanya memang sangat kita sayangkan alatnya itu sangat sederhana, hanya bisa memberikan tanda bahwa ada
ada gempa, tapi tidak bisa mengukur kedalamannya berapa, kemudian skalanya berapa, itu nggak bisa diketahui, hanya memberikan sinyal frekuensi gempa itu aja. Di tanggal 2 itu sangat besar, ya, ratusan kali gempa, sehingga mereka memberitahukan ke pusatnya Badan Geologi di Bandung, dan atas penelitian atau keputusan dari sana menyatakan bahwa kita masuk dalam situasi waspada 2. Tadi waspada 1 normal, ini masuk kedua, artinya kita harus waspada itu melihat jumlah gempa itu masih terus. Hari ini juga katanya tadi kalau kita lihat hitungannya kurang lebih 30 kali ada gempa hari ini di tanggal 4 ya, 4. Ini ada 30 kali, berarti kan masih bereaksi atau kegiatan Gunung Merapi ini aktif berarti. Sehingga dengan demikian kita dari pemerintah daerah menghimbau kepada masyarakat yang ada di sekitar sini, di Cibangur, Tonga dan Judul ya, yang perlu waspada karena memang lebih dekat dengan posisi gunung. Pemantauan secara mendalam akan terus dilakukan untuk memantau fluktuasi kegempaan lebih lanjut di Gunung Sorik Merapi. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Tim Liputan Sinpor TV melaporkan. Pemirsa, 2 pemuda di Kota Solok, Sumatera Barat tak berkutik saat digerebek petugas usai pesta narkoba pada Selasa 31 April 2026. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita sejumlah paket sabu siap pakai serta alat hisap di dalam kamar. Inilah detik-detik saat tim Kalong Satuan Reserse Narkoba Polres Solok Kota melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Jalan Batu Laweh, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan. Dalam operasi ini, polisi mengamankan 2 orang pelaku bernama Jeki berusia 27 tahun dan Novel berusia 30 tahun. Keduanya didapati sedang duduk di dalam kamar usai mengkonsumsi sabu. Saat diamankan, pelaku sempat berupaya mengelak dari petugas, sementara pihak keluarga yang berada di lokasi menangis histeris menyaksikan penangkapan. Petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 2 paket sabu-sabu yang disembunyikan di atas meja dekat tempat tidur, serta di dalam saku celana pelaku. Selain narkoba, polisi juga menyita alat hisap atau bong. Telah mengamankan 2 pelaku narkotika, yang mana atas nama HJ, yang satu lagi inisial N, di mana pelaku tersebut merupakan salah satu inisial N merupakan residivis, di mana pada pukul 16 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana rumah tersebut seringkali dilakukan transaksi narkotika yang dilakukan oleh HJ dan N, di mana kedua pelaku tersebut adalah mempunyai kegiatan masing-masing, yaitu barang bukti tersebut adalah merupakan barang bukti milik dari AJ dan milik dari inisial N, di mana masing-masing BB-nya berbeda, yaitu inisial AJ memiliki sabu-sabu yang terletak di ruangan tamu bersama alat hisap. Kedua pelaku langsung digelandang ke Mapolres Solok Kota untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, keduanya dijerat Undang-Undang Narkoba dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Dari Sumatera Barat, jurnalis Sinpor TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat membongkar modus baru peredaran narkoba yang juga memanfaatkan momen Hari Raya Idul Fitri. Seorang pengedar diringkus di area Terminal Senen usai kedapatan menyembunyikan 1 kg sabu dan ribuan butir ekstasi di dalam kemasan kaleng biskuit.
Pria berinisial SS hanya bisa tertunduk lesu saat diringkus petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat di area Terminal Senen. Di hadapan sang istri, polisi langsung membongkar barang bawaan pelaku yang terlihat seperti paket hantaran lebaran biasa. Kecurigaan petugas terbukti saat membuka kaleng biskuit yang segelnya telah rusak. Petugas menemukan 1 kg sabu yang disusun rapi bersama biskuit guna mengelabui pemeriksaan. Tak hanya itu, polisi juga menggeledah kamar kos pelaku dan menemukan 1.694 butir ekstasi yang disimpan dalam kaleng serupa. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Wisnu S. Kuncoro menuturkan, tersangka berperan sebagai perantara yang bertugas menyimpan dan mengirimkan narkoba atas perintah seseorang berinisial T. Kami mengamankan 1 pelaku berdasarkan laporan informasi dari masyarakat. Untuk TKP kita amankan pelaku ini berada di depan stasiun Senen. Yang mana dari pelaku ini, TKP pertama kita mengamankan kurang lebih 1 kilo sabu. Itu kurang lebih pelaksananya di pukul 21.30. Selanjutnya dari pelaku tersebut dengan inisial SS kita kembangkan kembali, yang mana kita menuju ke TKP kedua berdasarkan dari keterangan yang bersangkutan. Di TKP kedua ini kita mengarah ke sebuah kos-kosan masih di wilayah Senen juga. Disitulah kita mengamankan kurang lebih 1.694 butir ekstasi. Dalam modusnya, ekstasi ini ditaruh di dalam kaleng biskuit yang tentunya nanti akan diedarkan di seputaran wilayah Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan kita untuk sementara dia akan mengedarkan dari orang per orangnya. Untuk hasil pendalaman, yang bersangkutan baru kali ini terkena perkara terkait pidana narkotika, jadi belum ada indikasi bahwa yang bersangkutan ini merupakan residivis. Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan guna pembongkaran jaringan peredaran narkoba. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman berat terkait penyalahgunaan narkotika. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan kita lanjutkan informasinya. Pelaksanaan Misa Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta berlangsung secara khidmat. Dalam satu sesi sebanyak 4.000 umat melangsungkan misa yang berlangsung sekitar 1 hingga 1,5 jam. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Misa Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta, sudah terhubung bersama kita jurnalis Info TV, Max Munte dan juga juru kamera Tio Balau. Ya pemirsa, memang untuk pelaksanaan rangkaian Pekan Suci yang digelar pada pekan hari ini memang berjalan secara stabil, di mana memang untuk pelaksanaan dari Misa Jumat Agung saat ini memang berlangsung misa kedua, tepatnya sesi kedua yang berlangsung di Gereja Katedral Jakarta pada Jumat petang ini. Dimana kalau memang dari gambaran kami memang memantau terkait dengan masyarakat ataupun jemaat yang melangsungkan peribadatan ini memang digelar 3 kali dengan total kursi tempat duduk ini memang disediakan sebanyak 5.000 tempat duduk di setiap sisinya. Artinya, dan memang di setiap sisi kami melihat untuk sisi pertama saja dari Gereja Katedral Jakarta melihat ada sebanyak 4.000 tempat duduk yang telah terisi penuh. Artinya juga memang terkait dengan antusiasme ataupun masyarakat yang melangsungkan peribadahan ataupun ibadah dari Jumat Agung yang digelar di Gereja Katedral Jakarta berlangsung secara signifikan, artinya ramai. Artinya nanti dari masyarakat yang memarkirkan kendaraan dari Masjid Istiqlal Jakarta menuju ke Gereja Katedral Jakarta dapat melintasi dari terowongan silaturahmi yang dibuka untuk pelaksanaan dari Pekan Suci rangkaian yang digelar pada pekan kali ini. Selain daripada itu juga kantong parkir juga disediakan di kawasan atau areal dari Sekolah Santa Ursula dan juga di bekang dari TNI Angkatan Darat. Untuk kantong parkir memang disediakan guna menampung ataupun memanfaatkan
momentum dari Misa Agung ini, mengingat memang dari masyarakat ataupun jemaat ini cukup dominan menggunakan dari kendaraan baik roda 2 dan juga roda 4 untuk ibadah Pekan Suci di Gereja Katedral Jakarta. Dan memang kalau kami melihat untuk tema yang digunakan ataupun yang dilaksanakan pada Pekan Suci kali ini memang mengambil dari tema kelima dari ajaran sosial gereja, yakni kepedulian terhadap alam ciptaan. Mengingat memang untuk Misa Jumat Agung kali ini dari Gereja Katedral Jakarta mengajak masyarakat untuk mengenang ataupun mengenang kembali arti dari ataupun sengsara dan juga cinta dari kematian Yesus Kristus pada era sebelumnya. Selain daripada itu juga terkait dengan nantinya gelaran yang akan dilaksanakan pasca pelaksanaan Misa Jumat Agung adalah Sabtu Suci yang digelar pada pukul 5 sore dan juga pukul 9 malam. Selain daripada itu nantinya hari Minggu Paskah, tepatnya hari ketiga Paskah Jumat Agung nantinya juga digelar terkait dengan peribadatan ataupun kelangsungan misa, yakni kalau kami mencatat ada sejumlah rangkaian misa yang digelar seperti Misa Pontifikal yang digelar pada pukul 8:30 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian juga ada pukul 11 pagi dan juga pukul 5 sore. Artinya nanti untuk hari Minggu ini terbagi dalam 3 sesi yang dilangsungkan secara hibrida, artinya memang bisa dilangsungkan secara online maupun offline. Begitu juga dengan Sabtu Suci yang berlangsung selama 2 sesi. Dan dari Jakarta, Max Montedio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebaktian Paskah Subuh yang juga digelar di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Selatan diikuti ratusan keluarga pahlawan pada Minggu subuh. Selain ibadah Paskah, acara juga dilanjutkan dengan ziarah makam para pahlawan di area TMP Kalibata untuk mendoakan para pahlawan yang telah gugur untuk saat masa perjuangan. Sejak Minggu subuh, ratusan jemaat yang tergabung dalam generasi penerus keluarga pahlawan hadir di lokasi ibadah Paskah Subuh di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Dengan semangat perayaan Paskah, para jemaat mulai mengikuti ibadah Paskah Subuh yang mengusung tema Kristus Bangkit Membarui Kemanusiaan Kita. Dalam khotbah Paskah yang disampaikan Pendeta Biston Huta Barat, mengingatkan para jemaat akan pengorbanan Kristus yang merupakan kasih dari Tuhan. Acara ibadah juga dimeriahkan dengan paduan suara generasi penerus keluarga pahlawan. Salah satunya keluarga Baringin Panggabean yang juga merupakan anak dari almarhum Jenderal Raden Saur Halomun Panggabean. Menurut para keluarga pahlawan, kegiatan Paskah Subuh diikuti oleh keluarga pahlawan yang berkesempatan hadir untuk mengingat jasa perjuangan para orang tua mereka. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang selalu diadakan setiap tahunnya. Pada hari ini hari penuh dengan sukacita, hari kemenangan, hari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Paskah selalu ada pengharapan baru, apapun masalahnya. Itu makanya kita bersyukur. Untuk seluruh anggota GPKP kita foto bersama. Tahun ini kita ada foto bersama ya, beserta pimpinan, beserta penasehat. Sebagai keluarga besar dari generasi yang mewarisi perjuangan dari para orang tua kami di pra-kemerdekaan dan pas post-kemerdekaan juga kami terus menjalin kekerabatan ya, dan tentu kami bersyukur terhadap Tuhan pada hari ini karena hari kebangkitan dari kubur, dari mati. Sekaligus juga kami ingin menyatakan kesetiaan dan kebanggaan kami kepada negara kita. Usai ibadah Paskah, ratusan keluarga pahlawan ini melakukan ziarah makam orang tuanya masing-masing untuk tabur bunga dan juga mendoakan bagi para pahlawan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, momen long weekend yang juga bertepatan dengan hari kenaikan Isa Al-Masih dimanfaatkan masyarakat untuk menikmati liburan dan juga berkumpul dengan keluarga maupun sahabat. Salah satunya di Taman Marga Satwa Ragunan yang juga masih menjadi lokasi favorit untuk berlibur. Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi lokasi favorit khususnya bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Dengan harga tiket masuk Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Pengunjung bisa melihat berbagai macam satwa serta menikmati fasilitas seperti lintasan jogging, piknik, hingga penyewaan sepeda dari jam 6 pagi hingga jam 4 sore. Ya, selain melihat satwa, kita juga sediakan tempat-tempat untuk piknik ya, karena Ragunan kan cukup luas lahan-lahannya, jadi pengunjung bisa juga piknik di sini. Kemudian ada juga fasilitas jogging track ya,
Jogging track ini memang ada di sekitaran Danau Ragunan dengan luasan lintasan 1 km. Dan biasanya nih pagi-pagi hari pengunjung memanfaatkan ini untuk olahraga ya. Demikian Mas. Untuk dari jam buka sendiri Pak? Buka untuk liburan ini kita buka dari pagi ya, jam 6 sudah mulai dibuka. Dan kita close jam 4 sore. Kalau normalnya jam 7 pagi, nah kita maju lebih awal di 6. Selain harga yang murah meriah dan fasilitas yang disediakan, lokasi yang asri juga menjadi salah satu alasan pengunjung memilih Taman Marga Satwa Ragunan untuk berekreasi. Kalau ini tempatnya nyari yang asri sama buat edukasi anak juga untuk itu. Ini udah dibawa anaknya kemana aja nih Mas? Banyak sih tempat hewan-hewan. Dia sukanya ke hewan-hewan ngelihatnya. Dari jam berapa Mas kesini Mas? Ini baru datang sih. Ya emang sengaja nyari siang sampai sore. Ada kendala nggak sih Mas selama di perjalanan menuju ke Ragunan? Kalau kendala nggak ada, cuma macet aja. Kalau untuk harga tiket sendiri, kalau menurut Mas sendiri seperti apa? Kalau buat saya sih untuk kita berdua sama parkir motor itu kan tadi bikin kartu ya, itu 45.000 ya, termasuknya murah sih, nggak ada parkir lagi gitu kan, gitu. Siang, nama saya Ibu Imas dari Ciledug. Saya kesini sama anak cucu dan adik. Ibu Imas sendiri kenapa sih Bu lebih milih buat piknik ke Ragunan gitu? Ini karena cucu-cucu masih kecil, jadi buat pengenalan hewan-hewan gitu kan. Biasanya lihat di HP, ini lihat langsung, jadi biar dia seneng gitu aja. Untuk harga tiketnya di Ragunan ini menurut Ibu gimana sih? Sangat murah, enak nih kesini kalau bawa keluarga. Jadi nggak mikir gitu loh, enak lah untuk kalau bawa rombongan sih terjangkau lah. Untuk fasilitasnya sendiri yang Ibu dan juga keluarga paling suka di Ragunan ini, kalau boleh tahu juga udah berapa kali Bu untuk piknik ke Ragunan? Baru kali ini yang selama anaknya kan udah pada gede-gede, jadi baru kesini lagi. Meskipun ramai dikunjungi sebanyak 19.000 pengunjung yang tercatat pada hari ini, Taman Marga Satwa Ragunan tetap kondusif dan tertib. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, libur panjang akhir pekan yang juga bertepatan dengan momen Pasca memberikan dorongan signifikan bagi sektor pariwisata di Yogyakarta. Salah satu destinasi yang juga menjadi pilihan utama masyarakat adalah Kebun Binatang Gembira Loka yang dipenuhi oleh pengunjung. Keramaian terlihat di Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka, Yogyakarta sejak Sabtu pagi. Pengunjung yang didominasi keluarga datang dari berbagai daerah untuk mengisi waktu luang. Mereka menyebar di sejumlah area, mulai dari kandang reptil, satwa mamalia, hingga wahana permainan air. Suasana liburan terasa semarak, anak-anak tampak gembira saat melihat dan berinteraksi dengan satwa, sementara orang tua menikmati lingkungan hijau dan teduh di kawasan kebun raya. Pengelola menyebutkan jumlah kunjungan sebenarnya sudah meningkat sejak usai libur lebaran. Rata-rata pengunjung mencapai lebih dari 4.000 orang per hari. Namun saat libur pasca akhir pekan ini, angkanya menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan. Apa memilih libur ke Gembira Loka ini? Karena buat lebaran ya? Iya, terus edukasi buat anak. Ya, karena aku belum pernah sih kesini, ini baru pertama kali. Terus mau ngajak anak juga biar tahu. Terus musang. Terus yang di depan apa tadi ya? Ayo, tapi banyak gitu ya? Banyak banget. 10 hari, jadi selama 10 hari lebaran. Dan kita pun masih mendapat berkah. Setelah lebaran ini pengunjungnya Gembira Loka juga masih banyak. Stagnan gitu ya Pak? Iya, jadi rata-rata setelah lebaran ini masih 3.000 pengunjung adalah setiap harinya. Bahkan lebih ya. Sampai hari ini pun juga berkat bagi kami, mungkin long weekend ini menjadikan berkat bagi kita dan semoga menjadikan syukur bagi kita semuanya untuk seluruh karyawan Gembira Loka. Prediksi Pak nanti sampai akhir ini Pak libur pasca Pak? Iya, saya tidak tahu ya kondisinya seperti ini. Pokoknya kami ini hanya apa yang bisa kita lakukan yang terbaik, pasti alam akan berikan yang terbaik pula bagi. Selama sekitar 10 hari masa libur lebaran, total pengunjung di Kebun Binatang Gembira Loka mencapai puluhan ribu orang. Sementara itu, lonjakan wisatawan pada libur pasca diperkirakan masih akan berlanjut hingga akhir pekan. Pihak pengelola pun mengoptimalkan layanan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pengunjung. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan masyarakat yang terlihat antusias saat menghabiskan waktu berlibur bersama dengan keluarga tercinta di salah satu destinasi wisata Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Selain melihat berbagai jenis hewan, masyarakat juga melakukan piknik berkumpul bersama dengan keluarga.
Ya baik pemirsa, di momen libur panjang kali ini sejumlah masyarakat tentunya menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga tercinta. Salah satunya yaitu di mana Taman Marga Satwa Ragunan yang menjadi destinasi favorit oleh sejumlah masyarakat untuk menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga tercinta. Dan untuk melihat di posisi belakang saya ini merupakan salah satu kandang harimau yang menjadi tempat favorit oleh sejumlah masyarakat ini sendiri untuk melihat berbagai macam hewan satwa yang disediakan ataupun yang disuguhkan oleh dari Taman Marga Satwa Ragunan ini sendiri. Dan selain itu juga tiket murah pun menjadi alasan dari masyarakat ini sendiri untuk memilih Taman Marga Satwa Ragunan menjadi salah satu destinasi untuk menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga tercinta, mengingat ini merupakan libur panjang sekaligus dalam rangka memperingati kenaikan Isa Al-Masih dan ditetapkan sebagai libur nasional. Dan untuk dari sejumlah masyarakat ini sendiri tidak hanya dari Jakarta saja, melainkan juga ada dari berbagai daerah seperti dari daerah Bogor, terus juga ada daerah dari sejumlah Jabodetabek yang turut meramaikan dari sejumlah destinasi tempat wisata yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan. Dan tidak hanya itu saja, untuk dari jumlah pengunjung yang per hari ini tercatat sebanyak itu 19.000 lebih yang sudah meramaikan ataupun memadati Taman Marga Satwa Ragunan di momen libur kali ini. Dan untuk dari puncak ini diprediksi nantinya akan dipadati oleh sejumlah pengunjung, yaitu pada hari Minggu yang ditetapkan ataupun yang diprediksi dari pihak pengelola Taman Marga Satwa Ragunan sebagai puncak dari untuk ataupun dipadati oleh sejumlah masyarakat yang diprediksi ini sebanyak 50.000. Ada hal yang satu menarik, tidak hanya untuk melihat hewan saja yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan, kali ini ada juga sejumlah masyarakat yang turut menghabiskan waktu sambil berpiknik untuk memberikan edukasi kepada anak-anaknya. Dan salah satunya tepat di sebelah kiri saya. Halo Bapak Ibu, izin duduk boleh ya? Halo, oke. Kita ngobrol-ngobrol sedikit dong, boleh nih. Namanya siapa? Saya Pak Indra dari Larangan Ciledug. Oke. Ini Pak, ini sekeluarga atau seperti apa ini? Sekeluarga ini kami memang setiap tahun wajib ke sini. Wajib ke sini. Apa sih yang menjadi alasan dari Taman Marga Satwa ini untuk dipilih sebagai untuk menghabiskan waktu berlibur? Iya, ini satu areanya ya cukup menjangkau dari rumah. Terus juga wisatanya harganya terjangkau, murah. Terus ya seperti ini aja nih, memberikan edukasi pada anak, udah tradisi kita juga dari saya kecil. Dari jam berapa tadi ke sini, Pak? Tadi saya sampai sini jam 10 pagi. Ada kendala nggak di perjalanan? Alhamdulillah lancar jaya, tidak ada kemacetan apapun. Ini anaknya mana nih? Oke, boleh nih. Halo Ade, ini malu-malu kayak ini. Tadi udah lihat apa aja, namanya siapa? Oh malu. Kakak pegang anak. Kakak anak saya. Ayo halo dulu dong. Gak mau, malu. Tadi udah ngeliat apa aja nih Pak ngajak si anaknya tadi? Ini tadi ya pertama masuk tadi kita duduk di sana tuh melihat jerapah. Pertama dari pintu utara jerapah. Permainan di situ yang pakai koin anak-anak. Terus keliling itu ada gajah, buaya, kijang, terus macan ini harimau, terus kura-kura. Baru terakhir kesini dulu. Ini biasanya setiap libur udah berapa kali sih ke Taman Marga Satwa Ragunan? Kalau libur sih katanya tiap lebaran aja kesini. Habis lebaran seminggu pasti kesini. Untuk dari harga sendiri ada kendala nggak nih? Nggak ada, itu cukup murah. Cuman itu saya mau memberikan ini lagi saran, selain kartu Bank DKI gitu loh, untuk kita masuk untuk kartu apa aja bisa lah gitu. Jadi jangan ditentukan dari Bank DKI gitu. Baik Ibu, selamat menikmati lagi ya. Terima kasih banyak telah berbincang. Dan itu dia tadi pemirsa bisa kita lihat di mana sejumlah dari masyarakat ini pun selain menghabiskan waktu berlibur untuk memberikan edukasi kepada anaknya, juga menghabiskan waktu berlibur untuk berpiknik bersama, berkumpul bersama keluarga tercinta. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan umat Katolik memperingati Paskah dengan tradisi Jalan Salib di Wonogiri. Tradisi ini juga untuk ikut merasakan penderitaan Tuhan di masa lalu. Umat Katolik di Wonogiri kembali menggelar visualisasi Jalan Salib di kawasan Gunung Gandul, Wonogiri, sebagai tradisi Jumat Agung untuk merenungkan kisah sengsara dan wafat Yesus Kristus.
Prosesi ini melibatkan peragaan dramatis yang menapak kilas perjalanan Yesus dari penangkapan hingga penyaliban yang dihadiri ratusan umat dengan khusyuk. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang digelar untuk memperingati Hari Paskah. Menempuh jarak sekitar 4 km, konsep jalan salib ini menggunakan tablo yang memperagakan seorang Yesus yang membawa salib dari titik awal hingga akhir jalan salib. Ada 14 pemberhentian yang dimana setiap titik ada bacaan peristiwa yang dialami oleh Yesus. Tradisi ini untuk merasakan penderitaan yang dialami Yesus sebagai perenungan bagi para umat. Jalan salib ini diikuti oleh ratusan orang peserta dari sejumlah kecamatan seperti Wonogiri, Slogiri, Hadirojo, dan Jatisrono, dan tidak sedikit umat dari Solo dan Karanganyar. Pastor Paroki Wonogiri, Heribertus Budi Purwantoro, memilih Gunung Gandul yang treknya menanjak dan banyak pepohonan lebat. Harapannya, umat mampu menghayati atas apa yang terjadi di masa lampau saat penderitaan Yesus terjadi. Yang mana jalan salib di Gunung Gandul ini tentu kita ingin mengenang kembali, menghadirkan kembali sengsara wafat dan kebangkitan Kristus yang sungguh menyelamatkan kita semua. Dan ini semoga sungguh menjadi hidup kita juga meneladani Kristus sendiri. Sangat tersentuh, seperti dibawa kembali ke masa saat Yesus disalibkan, dan kisah sengsara Yesus semakin menguatkan iman kami sebagai umat Katolik. Untuk diketahui, tradisi ini digelar setahun sekali dan sudah menjadi agenda tahunan para umat Katolik di Wonogiri, Jawa Tengah. Agenda tahunan ini juga menjadi momentum yang sangat baik untuk menebalkan iman umat. Terlebih, pesertanya tidak hanya datang dari wilayah Wonogiri saja, tetapi juga dari luar daerah, bahkan hingga menarik perhatian wisatawan asing. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hobi kecil bisa jadi besar, begitu juga dengan merajut dari kegiatan santai di rumah. Kini setiap rajutan bisa punya nilai jual dan jadi usaha nyata dengan ketekunan dan juga kreativitas. Dengan fokus kesabaran dan juga konsistensi, merajut bukan cuma bikin rileks, tapi juga bisa jadi sumber penghasilan tambahan. Halo pemirsa Sinpo TV, lagi cari hobi yang chill tapi tetap produktif. Nah, merajut ini bisa menjadi salah satu hobi yang chill banget ini. Selain bisa menghasilkan mood yang bagus, ini juga dari awal yang cuma iseng menghasilkan karya yang unik dan juga keren, namun bisa menghasilkan penambahan ataupun penghasilan cuan. Nah, untuk selengkapnya ataupun bagaimana sih prosesnya untuk merajut itu sendiri, ikuti saya terus yuk. Merajut yang dulu cuma identik sama kegiatan santai di sore hari sambil menonton TV atau ngobrol santai, sekarang mulai ngehit sebagai hobi kreatif yang gak cuma seru, tetapi juga bisa jadi sumber cuan tambahan. Aktivitas ini bikin siapapun bisa menyalurkan kreativitasnya, mulai dari bikin tas kece dengan desain personal yang unik, sampai boneka lucu yang bisa jadi koleksi atau hadiah spesial buat teman dan keluarga. Yang bikin merajut menarik, selain bisa bikin mood bagus karena fokus dan rileks, setiap karya juga punya nilai jual sendiri. Dengan ketekunan dan kesabaran, hobi ini bisa berubah jadi ladang usaha yang menjanjikan. Tidak hanya asal jadi, tetapi setiap produk bisa dihargai sesuai dengan tingkat kesulitan dan bahan yang dipakai. Soal waktu pengerjaan tergantung barang yang dibuat. Tas biasanya butuh sekitar 2 hari untuk selesai, tergantung dengan desain dan juga ukurannya. Sementara untuk boneka amigurumi, karena ukurannya lebih kecil dan pengerjaannya lebih simpel, bisa selesai dalam cuma 1 hari, tapi tentu saja semua balik lagi ke skill dan pengalaman. Semakin sering latihan, makin cepat hasilnya, namun kualitas tetap terjaga. Selain itu, merajut juga bisa jadi sarana buat merefresh pikiran, sambil santai di rumah, tangan terus bergerak, otak tetap fokus, dan memiliki nilai jual. Hobi ini cocok banget buat yang pengen kegiatan chill tapi produktif di waktu senggang. Kali ini saya dapat kesempatan seru banget untuk belajar merajut langsung dari UMKM Orange Handmade milik salah satu anggota Persit Kartika Chandra Kirana, cabang 1 Sintelat PG Mabesa. Selain belajar teknik, saya juga bisa lihat langsung
bagaimana hobi ini bisa jadi peluang usaha yang nyata. Kalau untuk tas sendiri ya yang seperti ini kurang lebih 2 hari bisa jadi. Tapi kalau untuk yang ini bisa lebih cepat ya, mungkin 1 hari kita bisa jadi 1. Oke, tadi kan ini sudah untuk produk boneka ataupun tas ini kan butuh waktu sehari ataupun 2 hari begitu ya. Kalau menurut Mbaknya sendiri, ada nggak sih dari kegiatan merajut ini bisa menjadi peluang usaha atau tambahan uang jajan begitu Mbak? Ya, asal ditekuni dan telaten, insya Allah bisa ya menambah sedikit-sedikit. Tapi ya itu kuncinya harus telaten. Mbak boleh kasih tahu nggak sih kalau kisaran harga rajutan ini mulai dari tas, terus kemudian boneka ataupun gantungan kunci tuh kisaran harganya berapa nih Mbak biasanya? Oke, kalau untuk harga ya kita tergantung ukurannya. Untuk tas yang ini kan kita ukurannya kecil. Ini sekitar 725 dan dia berbahan tambahannya kulit gitu. Kemudian kalau untuk amigurumi ini kisarannya di atas 100 ya, mungkin antara 125 atau 150. Kalau untuk amigurumi yang lebih kecil kita mungkin bisa antara 50 sampai 100 ribu. Oke. Nah, kesulitan apa sih yang biasanya dihadapin sama Mbak Zuria ini dalam belajar merajut begitu, atau mungkin mengajarkan merajut ke orang-orang yang baru pemula seperti saya tadi tuh Mbak, ada nggak sih Mbak kesulitannya gitu? Oh iya, kalau itu lebih ke masing-masing ya. Jadi kalau kita mau belajar merajut tuh sebenarnya kuncinya harus memang berminat, happy, telaten. Kalau misalkan nggak bisa, biasanya nggak jalan gitu. Belajar langsung dari pengrajin di Orange Handmade membuat kita sadar bahwa ternyata merajut bukan hanya soal hobi santai. Setiap rajutan punya prosesnya sendiri, butuh kreativitas, kesabaran, dan ketelitian agar hasilnya rapi dan menarik. Dari memilih bahan yang tepat, menentukan pola, sampai menyatukan setiap detail, semuanya membutuhkan fokus dan konsistensi. Dengan ketekunan hobi ini, bisa menjadi usaha nyata, mulai dari bikin tas kece yang unik, sampai boneka lucu yang laris dijual. Selain bikin puas karena bisa lihat hasil tangan sendiri, merajut juga bisa menambah penghasilan tambahan. Lebih dari itu, aktivitas ini tetap seru dan bikin rileks. Jadi, cocok banget buat mengisi waktu senggang dengan kegiatan chill tapi tetap produktif. Bahkan untuk pemula yang baru belajar, prosesnya bisa jadi cara asik untuk melatih kesabaran, kreativitas, dan fokus sambil bikin sesuatu yang punya nilai jual. Ya, meskipun untuk merajut sendiri ini agak-agak susah di awal, namun kalau misalkan sudah mulai tahu tekniknya bagaimana, ini sangat gampang sekali begitu ya. Meskipun memang dari benang sederhana ini bisa menjadi karya yang unik dan juga mempunyai nilai harga, dan tentunya selain itu bisa bikin mood jadi happy, mengisi waktu luang, dan kalau misalkan ditekuni ini bisa menjadi cuan dan tambah-tambahan uang jajan ataupun tabungan. Gimana pemirsa Simpo TV, tertarik nggak sih untuk belajar merajut? Kalau saya sih tentunya tertarik banget. Habis ini saya bakalan belajar lagi cara merajut, nantinya juga akan saya jual-jualin nih ke teman-teman Simpo TV. Dari Bandung, Jawa Barat, Jana Bila dan juga Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden bawa komitmen bisnis 575 triliun dari Jepang dan Korea Selatan. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air pada Kamis dini hari usai kunjungan ke Jepang dan Korea Selatan. Presiden membawa komitmen bisnis 575 triliun dari kedua negara.
Presiden Prabowo Subianto telah kembali ke tanah air usai merampungkan kunjungan kenegaraan ke Jepang dan Korea Selatan. Presiden tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma pada Kamis 2 April dini hari dan disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah pejabat tinggi negara. Kunjungan ini menghasilkan komitmen kerjasama di berbagai sektor seperti investasi, energi, dan ekonomi digital dengan nilai mencapai sekitar 401,7 triliun rupiah melalui Forum Bisnis Indonesia-Jepang. Kunjungan dilanjutkan ke Korea Selatan di mana Presiden Prabowo bertemu Presiden Lee Jae-myung di Cheongwangde. Pertemuan tersebut menghasilkan 10 nota kesepahaman di berbagai sektor prioritas dengan nilai komitmen 174 triliun rupiah. Secara keseluruhan, komitmen bisnis dari kedua negara mencapai 575 triliun rupiah yang akan dikawal pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menyampaikan pihaknya akan membentuk lembaga pengelola dana umat untuk mengoptimalkan potensi besar dana keagamaan masyarakat. Nasaruddin juga menilai potensi dana umat Indonesia dapat mencapai 1.000 triliun jika dikumpulkan dan dikelola secara maksimal. Pembentukan lembaga pengelola dana umat oleh Kementerian Agama diharapkan dapat menjadi instrumen strategis untuk mengoptimalkan potensi besar dana keagamaan masyarakat yang belum dikelola secara maksimal. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan potensi dana umat bisa mencapai 1.000 triliun rupiah jika dikumpulkan setiap tahunnya. Menurutnya, dana sebesar itu dapat diberdayakan dalam upaya mengentas kemiskinan di Indonesia tanpa harus membebani anggaran negara melalui pajak. Pemberdayaan ini nantinya akan terfokus pada masyarakat dan kaum miskin agar penyelesaian permasalahan kemiskinan di Indonesia dapat teratasi. Juga mencari kesejahteraan potensi dalam Indonesia. Relaksasi yang sudah sekarang kita akan lakukan masyarakat umat dan bangsa. Ya, kalau dana umat ini kita berdayakan, posisi kita persoalan keumatan itu mungkin bisa diselesaikan melalui dana umat itu sendiri. Silakanlah pendapatan melalui pajak itu dibangun seperti macam-macam yang lain kekayaan bangsa kita. Jadi banyak antara pajak dan juga dana umat ini amat sangat dapat. Maka itu kita perlu mengapresiasi apa yang digagas oleh Bapak Presiden melahirkan suatu lembaga, suatu badan lembaga pemberdayaan dana umat. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Mutia Anggiadi, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, viral guru SMP di Bojonegoro, Jawa Timur berangkat dan juga pulang ke sekolah dengan olahraga lari untuk menghemat BBM. Di tengah upaya penghematan bahan bakar minyak akibat krisis energi yang melanda, ada secerca semangat yang juga dibangun oleh masyarakat di Indonesia. Hal itu datang dari viralnya video yang dibagikan Ahmad Zaki, seorang guru di SMP Negeri 1 Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Zaki tampak berhasil menularkan semangat berolahraga kepada sebagian kalangan di media sosial, usai dirinya melakukan aktivitas run to work alias berlari ke tempat kerja demi upaya menghemat BBM. Berdasarkan penuturannya, terdapat sejumlah alasan yang membuat Zaki melakukan kegiatan berlari menuju ke sekolah daripada menaiki kendaraan. Dalam postingannya, Zaki mengutarakan izin khusus kepada Bupati Bojonegoro terkait aktivitas tersebut. Pada videonya, Zaki menceritakan perjalanan berangkat dari rumah menuju ke sekolah yang dilalui sambil berlari. Tak hanya berangkat ke sekolah, Zaki juga membagikan aktivitasnya saat pulang menuju rumahnya dengan aktivitas lari. Dalam postingannya, Zaki juga memberikan apresiasi kepada sosok yang pernah menularkan semangat kepadanya untuk berolahraga. Siapa sangka aktivitas yang dibagikan Zaki tengah menarik perhatian warganet hingga disukai puluhan ribu pengguna Instagram, terpantau hingga Kamis 2 April 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, wanita TNI dan juga Dharma Pertiwi menggelar aksi donor darah serentak dalam rangka HUT ke-62 Dharma Pertiwi tahun 2026. Kegiatan ini berhasil meraih rekor musim rekor dunia Indonesia sebagai donor darah serentak dengan peserta perempuan terbanyak.
Kegiatan donor darah serentak yang dipimpin Ketua Umum Dharma Pertiwi, Evi Agus Subianto digelar di Gor Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Aksi kemanusiaan ini melibatkan wanita TNI, anggota Dharma Pertiwi, ASN wanita, serta keluarga besar TNI yang dilaksanakan secara luring dan daring di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di 143 lokasi dalam rangka apel bersama wanita TNI dan peringatan HUT ke-62 Dharma Pertiwi. Dari pelaksanaan tersebut, berhasil terkumpul lebih dari 13.000 kantong darah yang akan digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan darah nasional. Evi menyampaikan bahwa donor darah merupakan wujud nyata kepedulian yang dapat memberikan harapan dan menyelamatkan nyawa sesama. Kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen wanita TNI dan Dharma Pertiwi dalam menebar manfaat serta memperkuat nilai solidaritas dan gotong royong. Donor darah bukan sekedar memberikan setetes darah, melainkan sebuah tindakan kemanusiaan yang syarat makna. Dari setetes darah yang kita sumbangkan mungkin terlihat kecil, namun bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan bisa menjadi harapan, bahkan bisa menyambung kehidupan mereka. Dalam kegiatan ini juga terkandung nilai-nilai luhur yang senantiasa kita junjung tinggi, yaitu solidaritas, empati, dan semangat gotong royong. Nilai-nilai tersebut mengajarkan kita untuk saling membantu tanpa memandang latar belakang, karena ada hakikatnya pada kita semua adalah satu keluarga, yaitu keluarga besar bangsa Indonesia. Atas capaian tersebut, kegiatan ini mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai donor darah serentak dengan jumlah pendonor perempuan terbanyak. Penghargaan diserahkan langsung oleh perwakilan MURI kepada Ketua Umum Dharma Pertiwi sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dalam aksi kemanusiaan. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, dari Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman juga memastikan bahwa pihaknya tidak pernah mengintervensi dalam penanganan perkara dugaan korupsi Amsal Sitepu terkait dengan pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dirinya juga mengatakan rapat dengan pendapat umum yang dilakukan DPR semata-mata bagian dari fungsi pengawasan. Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Karo serta Amsal Sitepu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengintervensi terkait kasus Amsal Sitepu dalam dugaan korupsi pembuatan video profil desa. Dirinya menyebut rapat yang digelar oleh Komisi 3 DPR hanya semata-mata sesuai arahan Presiden Prabowo untuk memastikan rakyat kecil memperoleh keadilan. Selain itu, ia mengatakan setiap langkah-langkah yang diambil dalam rapat Komisi 3 memiliki dasar hukum yang kuat. DPR memiliki kewenangan pengawasan, termasuk diantaranya dengan melaksanakan RDPU berdasarkan permintaan dari rakyat yang merasa ada ketidakadilan. Rangkaian RDPU yang sering kami lakukan terhadap soal perkara yang sering kami lakukan, termasuk RDPU soal perkara Saudara Amsal Kersti Sitepu tanggal 30 Maret 2026, bukan merupakan bentuk intervensi karena kami sama sekali tidak masuk dalam proses acara pidana yang sedang berjalan. Namun, kami ingin memastikan tidak terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Saya pribadi, Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, mendapat perintah langsung dari pimpinan saya, Bapak Prabowo Subianto, untuk memastikan orang kecil bisa tersenyum dan mendapatkan keadilan. Adapun tentang permohonan dan penjaminan penangguhan penahanan Saudara Amsal Kersti Sitepu yang kami ajukan, memiliki dasar hukum yang kuat, yakni pasal 110 ayat 3 KUHP baru yang mengatur jaminan penangguhan dapat diberikan oleh keluarga tersangka atau terdakwa, advokat, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan tersangka atau terdakwa sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, banjir yang juga melanda Jakarta beberapa hari terakhir membuat pemerintah Kota Jakarta Selatan ini melakukan pengerukan lumpur di sepanjang aliran Kali Pesanggerahan. Pemerintah Kota Jakarta Selatan juga telah melakukan pembersihan saluran air dan tengah membangun waduk di atas lahan milik Pemprov DKI Jakarta.
Dengan melibatkan TNI Polri dan pemadam kebakaran, pemerintah Kota Jakarta Selatan melakukan pengerukan di aliran kali Pesanggerahan. Pengerukan difokuskan untuk mengurangi volume sedimen lumpur sedalam 1 meter dengan panjang 1,4 km di aliran kali Pesanggerahan. Untuk mempermudah 5 alat berat dikerahkan. Selain aliran kali, saluran air di sekitar wilayah Danau Cakapalio dan juga sepanjang jalan kali inspeksi Pesanggerahan juga menjadi target bersih-bersih sampah pada hari ini. Bantaran kali sedimen sudah tinggi, sudah menjadi daratan. Tentunya air menggerus ke sebelah kanan, sisi kanan, yang mengakibatkan bisa merusak tanggul. Makanya pada hari kita lakukan selama waktu sampai akhir tahun ya, sampai akhir tahun kurang lebih 36.174 kubik lumpur yang akan diangkat. Kepanjangannya 1 kilo 444 meter. Mudah-mudahan dengan kerja bakti ini akan mengurangi genangan di wilayah bantaran Kali Pesanggerahan. Sebagai langkah antisipasi banjir, pemerintah Kota Jakarta Selatan juga tengah membuat sumur resapan air di sejumlah titik dan waduk di atas lahan seluas 2,8 hektar milik Pemprov DKI Jakarta di wilayah Bintaro. Insya Allah kita akan buatkan waduk ya. Nah, itu akan mengurangi banyak lah terkait dengan genangan yang ada di Swadharma atau Kali Keuangan lah. Kalau itu sudah kita aplikasikan, udah jadi insya Allah lah daerah Swadharma, Keuangan insya Allah bisa terbantu dengan adanya pembuatan waduk yang ada di Waduk dan sumur resapan ini diharapkan dapat mengurangi banjir yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan, terutama di wilayah Pesanggerahan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga juga mengeluhkan tumpukan sampah di Rusunawa Angke Tambora, Jakarta Barat. Selain menjadi sumber penyakit yang ditimbulkan dari bau sampah, terkendalanya proses pengangkutan sampah ini diduga terjadi akibat terganggunya distribusi sampah pasca insiden longsor di TPST Bantar Gebang. Tumpukan sampah menghampar di kawasan Rusunawa Angke, Tambora, Jakarta Barat. Sampah yang seharusnya diangkut secara rutin kini tumpah hingga ke badan jalan dan mendekati area hunian warga. Warga pun mengeluhkan bau busuk menyengat yang ditimbulkan disertai banyaknya lalat dan belatung yang muncul dari tumpukan sampah. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi wabah penyakit bagi warga sekitar, terlebih bagi keluarga yang memiliki anak kecil atau bayi. Menurut Ketua RT setempat, Mutaram dan Suherman menyatakan bahwa sampah yang menumpuk ini bukan saja berasal dari warga Rusunawa, melainkan juga sampah dari warga di luar Rusunawa hingga area Rusun dibanjiri sampah hingga menumpuk dan melebar ke area jalan. Ini kemarin ada semeter ya? Ada 1 meter lah, soalnya sampai asbes ini nih, sekitar segitulah. Soalnya di sini sampah bukannya satu rusun aja. Jadi luar rumah susun. Jadi luar rumah susun juga di sini juga tempatnya, gitu. Sampai ke atap rumah warga itu, Pak? Iya, sampai sini nih. Lantai 1. Jadi yang di dalam itu sampah masih naik. Karena nggak diturunkan di sini nih, nggak dikeruk. Di depan kan sampah orang luar. Kalau dibawa dikeruk, dia turun. Sementara itu, menurut salah satu warga Rusunawa Angke, tumpukan sampah ini terjadi selama rentang waktu kurang lebih selama 1 bulan akibat jarangnya pengangkutan. Rizal menduga keterlambatan pengangkutan sampah akibat kondisi di Bantar Gebang, sehingga sampah tersebut tidak tertangani secara maksimal. Karena jarang diambil, tidak mungkin pokoknya. Kadang sampai sebulan lebih baru udah numpuk baru diambil gitu loh. Iya mungkin. Jadi yang diambil juga nggak sampai habis gitu. Yang diambil cuma yang di jalan doang. Sudah ada upaya pengangkutan, cuman tidak sampai tuntas. Secara medis, kondisi ini sangat berbahaya karena lalat dan air lindi dapat membawa bakteri penyebab infeksi saluran pencernaan hingga penyakit kulit, terutama di kawasan padat penduduk. Warga meminta pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup untuk segera menuntaskan pengangkutan sampah tanpa sisa. Mereka berharap jadwal pengambilan sampah kembali normal agar ancaman wabah penyakit tidak semakin meluas. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pembangunan jembatan Amko di Sungai Sigiring-Giring, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara ini telah rampung 100%. Jembatan yang sempat rusak akibat banjir kini sudah dapat dilalui dan juga mengembalikan akses serta aktivitas warga. Jembatan Aramco titik ketiga di Sungai Sigiring-Giring, Kelurahan Hutano Bolon, Kecamatan Tuka, telah selesai dibangun dan sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sebelumnya, jembatan beton di lokasi ini mengalami kerusakan berat akibat banjir susulan yang mengakibatkan terputusnya akses dan terhambatnya distribusi kebutuhan masyarakat.
Pembangunan kembali jembatan dilaksanakan secara terpadu oleh personel Kodim 0211 Tapanuli Tengah, Yon TP 908 Gajah Dompak, serta Denzibang 41 Sibolga. Dalam prosesnya, prajurit didukung alat berat dan peralatan manual untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Tahap pembangunan dimulai dari pembuatan fondasi, perakitan pelat armco, pemasangan struktur, hingga pengecoran boks jembatan. Warga pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas pembangunan jembatan yang telah memulihkan akses mereka. Mereka menilai kehadiran jembatan ini sangat membantu aktivitas sehari-hari, terutama dalam mendukung distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok. Warga berharap pembangunan infrastruktur serupa dapat terus dilaksanakan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden, karena akses jalan kami sudah mulai pulih. Ini jembatan sudah selesai diperbaiki. Sudah sangat berterima kasih karena kami sudah mulai bisa jalan ke sana untuk menjalankan kerja kami untuk ke ladang, Pak. Maupun kawan-kawan yang berkampung di sana sudah mulai bisa mereka berjalan, Pak, ke sana. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, dari Kementerian Ekonomi Kreatif resmi membuka peluncuran tim Dewa United Motorsport musim 2026 di PIK 2 Tangerang. Acara ini menyoroti integrasi sportman dan juga sebagai ekosistem kreatif baru. Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha menghadiri peluncuran tim Dewa United Motorsport musim 2026 di Entertainment District PIK 2, Tangerang, Banten. Menecraft menilai perkembangan industri motorsport saat ini mencerminkan perubahan cara kerja ekonomi kreatif yang tidak lagi sektoral tapi terhubung dan saling menguatkan. Selain itu, menurutnya sportainment menjadi salah satu wajah baru ekonomi kreatif yang kini berperan sebagai the new engine of growth. Aktivitas yang terjadi di dalamnya mampu menciptakan multiplier effect yang nyata dari penciptaan lapangan kerja hingga perputaran ekonomi di berbagai subsektor. Langkah ini menegaskan bahwa industri motorsport Indonesia semakin terstruktur dan kompetitif, sekaligus membuka peluang bagi pelaku kreatif di modifikasi otomotif, desain livery, produksi event, dan konten digital. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, rencana penggunaan aspal nasional di tanah air, informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum tengah menggodok optimalisasi penggunaan aspal beton olahan lokal untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku aspal dari negara Timur Tengah. Langkah ini juga dilakukan pasca efek domino yang juga ditimbulkan dari perang di Iran serta meningkatkan aspek swasembada aspal nasional. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menjelaskan langkah strategis ini dinilai akan menyelamatkan cadangan devisa hingga 4,8 triliun rupiah per tahun, serta penambahan pemasukan pajak domestik sebesar 1,6 triliun rupiah per tahun, sekaligus mendorong pengembangan industri pengolahan aspal beton hingga memperkuat pengadaan aspal melalui e-katalog sehingga menjadi transparan dan juga teridentifikasi. Pernyataan ini disampaikan Dodi dalam acara silaturahmi Menteri Pekerjaan Umum dengan media di kantor pusat Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta Kamis siang. Dengan digunakan aspal beton, industri pengolahan aspal beton menjadi lebih bersaing dan juga berkembang serta membuka peluang lapangan kerja di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum akan mendorong pemanfaatan komponen lokal melalui penggunaan aspal beton dalam konstruksi jalan nasional hingga mencapai minimal 30%. Bapak Ibu, rekan-rekan media yang saya banggakan dan saya hormati, peningkatan aspal beton olahan memberikan manfaat yang pertama dari sisi ekonomi makro. Potensi penghematan devisa negara akan mencapai sekitar 4 triliunan dan dengan penambahan penerimaan pajak sekitar hampir 2 triliun. Kedua, dari sisi industri, kebijakan ini akan mendorong tumbuhnya industri aspal beton
domestik, menciptakan rantai pasok baru di dalam negeri dan memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Max Munte, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan jika penyaluran bantuan sosial atau bansos reguler, program Keluarga Harapan dan juga bantuan pangan non-tunai triwulan kedua akan dicairkan pada pekan kedua April 2026. Kementerian Sosial atau Kemensos memastikan penyaluran bantuan sosial atau bansos reguler, yakni program Keluarga Harapan atau PKH, untuk triwulan kedua akan dimulai pada pekan kedua April 2026. Percepatan penyaluran ini merupakan hasil dari pemuktahiran data penerima manfaat yang lebih efisien. Kemensos juga telah menggunakan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang diterima lebih awal dibandingkan periode sebelumnya. Namun jika sebelumnya data keluarga penerima manfaat atau PKM baru diterima Kemensos setiap tanggal 20, kini jadwal tersebut dimajukan menjadi tanggal 10 pada bulan April, Juli, dan juga Oktober. Alhamdulillah kita juga menyepakati beberapa hal. Yang pertama, biasanya data itu kita terima pada tanggal 20 di setiap triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga gitu. Tapi alhamdulillah ini kita majukan untuk kita terima tanggal 10 Januari, nanti kemudian 10 April dan seterusnya. 10 Juli dan 10 September gitu ya. Atau Oktober, 10 Oktober. Jadi setiap tanggal 10 nanti kami terima dan hasil pemutakhiran itu yang akan kami jadikan pedoman untuk menyalurkan bansos setiap bulannya. Itu bansos reguler. Sementara untuk PBI itu kita perbaiki datanya berdasarkan usulan dan validasi bersama daerah setiap 1 bulan. Kemensos juga mengimbau para penerima manfaat bantuan untuk memanfaatkan bantuan tersebut secara bijak dan tepat sasaran, sesuai peruntukan sebagai instrumen perlindungan serta jaminan sosial. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, masih maraknya kendaraan bermotor yang parkir liar dan sejumlah PKL yang berjualan di atas trotoar di kawasan Pancoran Pecinan di Glodok Taman Sari, Jakarta Barat. Terpaksa harus dirazia petugas gabungan Satpol PP dan juga suku dinas perhubungan Jakarta Barat pada Kamis siang. Sejumlah pemilik kendaraan ini seketika panik langsung membawa pergi sepeda motornya dari kawasan Pancoran Pecinan Glodok Taman Sari, Jakarta Barat, saat ketakutan melihat petugas gabungan Sudin Perhubungan dan Satpol PP tengah menggelar razia penertiban Kamis siang. Sementara satu persatu sepeda motor yang tidak diketahui pemiliknya terparkir liar di atas trotoar, langsung ditindak tegas berupa pencabutan pentil bannya. Tak hanya menyasar 60 sepeda motor yang parkir liar, petugas juga menertibkan sejumlah lapak PKL yang masih saja bandel berjualan di badan trotoar jalan di lokasi. Razia ini digelar petugas agar kawasan Pancoran Pecinan Glodok Taman Sari agar nampak indah dipandang dan mengembalikan fungsi trotoar hanya khusus untuk pejalan kaki. Sesuai dengan Perda 8 tahun 2007, tertib trotoar ya, kita lakukan penegakan aturan bahwa fasilitas umum itu termasuk trotoar ya harus bersih untuk pejalan kaki. Bagaimana kita menciptakan masyarakat itu lalu lalang dengan nyaman gitu. Makanya kita lakukan penertiban pada hari ini. Untuk tadi 7 pedagang kaki 5 kain kita himbau tidak berdagang di sini, dan motor yang parkir di trotoar ya ada 60 biji di OCP bersama dengan Disub dan jajaran samping TNI Polri. Nah, kegiatan ini sebenarnya udah kita jaga ini selama 2 bulan terakhir ini. Nah, tapi mereka masih ada aja ya, kita lakukan penegakan aturan gitu. Untuk menciptakan kenyamanan daripada pejalan kaki terkait dengan fasilitas umum ya yang sudah diberikan pemerintah untuk berlalu lalang dan selanjutnya menciptakan keindahan kota gitu. Sementara itu, para pedagang PKL di lokasi berharap pemerintah dapat menempatkan mereka di lokasi yang layak dan ramai pengunjung.
Jika dirazia terus, para PKL mengaku tak mendapatkan penghasilan untuk menghidupi perekonomian sehari-hari keluarganya. Terlebih di kondisi ketidakpastian geopolitik global yang sedang terjadi saat ini. Dari pedagang-pedagang sendiri sebenarnya kalau yang pedagang ilegal di atas trotoar gitu tuh pengennya apa dibikinin tempat resmi aja apa gimana sih Bu? Ya sih pengennya ada tempat yang aman lah gitu, nggak ada gangguan apapun gitu. Karena kan kasihan orang pedagang itu kan butuh makan, butuh jajan untuk keluarga, untuk istrinya, ya kan. Kalau seandainya dia nggak bisa jualan kan bagi istrinya gimana nggak makan? Nah pokoknya komplit deh semua kalau misalnya kita pada nggak bisa jualan. Emang harusnya bukan cuma ditertibin tapi dibina jadi resmi ya Bu ya? Iya gitu. Dikasih tempat yang kalau umpamanya pada diusir-usirin kayak gini nggak boleh jualan, ya kasihlah tempat yang layak itu di mana gitu kan. Begitu dan pengunjungnya banyak. Kan Abang tahu sendiri zaman sekarang nyari duit susah. Iya, kita betul, aja yang dari betul. pagi buka sampai sore begini belum laris. Nah, ya kan? Kalau jumlah pelanggan menurun banget Bu? Nurun sekali. Kayak nurun lagi. ada perbandingan nggak dulu misalnya sehari bisa dapat segini, sekarang dapatnya cuma seberapa? Sekarang kan jadi kita perbandingan jualan. Kalau dulu biasanya sehari dapat berapa tuh Bu? Boleh tahu nggak? Ada tentuin sih Mas, tapi ada aja sih buat kita. Kalau sekarang sehari aja belum tentu ini ya? Ini belum laris tuh dari pagi. Belum ada yang beli? Belum sama sekali. Kita ngaruh loh Mas, kalau nggak ada makanan kayak gini, sepi dagang bener. Soalnya apa? Nah, itu dia sih sambil belanja, beli makanan ke sini. Jadi kita kena juga ngembek gitu, lihat-lihat belanja. Oh jadi saling berpengaruh juga ya kalau nggak ada makanan di depan ya? Rezekinya kebagian jadi kita. Razia serupa akan terus gencar dilakukan petugas agar kawasan Pancoran Pecinan Glodok Taman Sari bersih dari PKL dan parkir liar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat juga berhasil mengungkap kasus penipuan modus black dollar yang pelaku dan juga korbannya merupakan warga negara asing. Dari pengungkapan ini, 2 orang WNA telah berhasil diamankan oleh petugas. Polres Metro Jakarta Barat mengungkap kasus penipuan bermodus investasi black dollar yang juga menjerat seorang warga negara Korea Selatan dengan total kerugian mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Dalam kasus ini, 2 tersangka warga negara asing telah diamankan sementara 1 pelaku lainnya masih dalam daftar pencarian orang. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Irawan mengatakan pengungkapan kasus tersebut berdasarkan laporan polisi di Polres Metro Jakarta Barat tertanggal 8 Maret 2026 dengan korban berinisial LBO atau Lee Byung-ok, warga negara Korea Selatan. Peristiwa penipuan ini terjadi dalam rentang waktu September hingga Desember 2025 di kawasan Jalan Meruya Ilir, Kelurahan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. 3 tersangka yang terlibat yaitu IDK alias CK, SDT alias CP, serta PL alias P yang masih buron. Korban terkena tipu daya pelaku mengingat uang $300 Amerika Serikat yang diberikan pelaku memang asli dan sengaja digunakan untuk memancing dan juga membangun kepercayaan korban. Setelah itu korban menyerahkan dana dalam jumlah besar sebagai investasi, namun uang yang dijanjikan ternyata tidak pernah ada dan hanya berupa tumpukan kertas hitam. Total kerugian korban dalam kasus ini diperkirakan mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Polisi menyebut seluruh pelaku merupakan warga negara asing dan tidak ada keterlibatan warga negara Indonesia dalam kasus ini. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap penawaran investasi dari orang yang baru dikenal, terutama yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah telah mengeluarkan aturan bekerja dari rumah atau work from home bagi ASN serta pekerja swasta, BUMN dan juga BUMD yang berlaku mulai dari pekan ini. Aturan itu juga dinilai bisa memberikan dampak positif terhadap efisiensi energi dan juga memberikan waktu lebih bagi para pekerja untuk berkumpul bersama keluarga. Pemerintah telah resmi mengeluarkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara yang berlaku mulai 1 April 2026. Pemerintah bahkan juga merilis himbauan WFH sehari dalam sepekan bagi pekerja swasta, BUMN, dan BUMD. Analisis kebijakan publik Profesor Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan WFH bukan hanya sekedar penghematan energi, namun memberikan waktu bagi para pekerja untuk lebih dekat dengan keluarga dengan tetap diberikan kewajiban sesuai aturan. Itu pemerintah perlu memikirkan bagaimana kemudian agar istilah pengawasan secara ketat dan bagaimana juga beban kerja tetap diberikan, dan inilah tugas daripada pimpinan kepala unit-unit kerja itu harus bekerja ekstra ketat agar mengawasi anak buahnya bisa bekerja secara optimal.
Sementara itu, ekonom Christian Toko menyebut kebijakan WFH sebelumnya telah terjadi saat pandemi COVID-19 dan itu menghemat biaya energi listrik dan air bagi setiap perusahaan. Saya rasa anak-anak umur 20 sampai 25, 30 sekarang ini udah menikmati masuk hanya 2 kali, 3 kali seminggu itu bukan hal yang aneh gitu. Nah ini kan justru kalau pemerintah melakukan ini lalu ada resistensi malah aneh gitu. Karena ini sesuatu yang biasa aja. Pemerintah akan mengevaluasi aturan work from home dan optimasi pemanfaatan energi pada awal Juni mendatang, usai diterapkan selama 2 bulan. Dari Jakarta, Dio Malo, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan kebijakan penyaluran makan bergizi gratis akan disesuaikan dengan kondisi wilayah penerima. Adapun pemerintah juga akan mengutamakan daerah 3T serta daerah yang memiliki tingkat stunting tinggi untuk dijadikan prioritas. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan bahwa kebijakan program MBG tetap mempertahankan sasaran utama yaitu ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak tanpa perubahan penyaluran bagi kelompok tertentu. Penyesuaian akan dilakukan pada kelompok anak sekolah dengan mempertimbangkan hari efektif belajar di masing-masing daerah. Dadan juga menjelaskan pemetaan wilayah prioritas berada di provinsi dengan penduduk besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta wilayah 3T yang menjadi fokus utama program. Ya, karena jadi prinsip kita sekarang memberikan MBG kepada penerima manfaat yang ada di tempat. Jadi ibu hamil, misalnya anak balita kan tidak ada perubahan, langsung normal. Sementara untuk anak sekolah, untuk yang 5 hari sekolah kita berikan 5 hari, untuk yang 6 hari kita berikan 6 hari. Nah, untuk yang 5 hari di daerah terpencil atau 3T atau di daerah prevalensi stunting tinggi, tetap dianjurkan 6 kali dalam seminggu. Lebih lanjut dalam pelaksanaannya, PGN juga terus melakukan evaluasi terhadap SPPG yang belum memenuhi standar demi menjaga keamanan. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, SPPG di Kota Malang, Jawa Timur gelar uji coba makan bergizi gratis berkonsep prasmanan. Konsep prasmanan dinilai lebih sehat dan juga porsi makanan sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Uji coba MBG Prasmanan digelar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 2 Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Uji coba digelar pada Kamis siang saat istirahat jam pelajaran. Menurut Kepala SPPG Yayasan Batik Celaket, dengan konsep prasmanan, makanan yang disajikan masih hangat dan mengurangi resiko basi. Selain itu, porsi yang diambil menyesuaikan kebutuhan masing-masing siswa. Jadi karena distribusinya itu langsung, kan biasanya kita bertahap. Nah ini langsung di satu sekolah dengan total 1.300 PM porsi. Itu sulitnya di situ, jadi kita harus lebih awal buat proses memasaknya. Terus buat pengirimannya ke sini juga kita butuh waktu yang lebih cepat karena kan bolak-balik dengan banyak peralatan dan banyak box yang besar-besar buat mengangkut makanannya itu. Jadi kita butuh waktu lebih lama dan lebih awal buat proses produksinya. Jadi itu untuk kendala dan solusinya kemarin itu. Sementara pihak sekolah mengaku dalam uji coba ini berpengaruh pada jam istirahat sehingga membuat jam pulang sekolah mundur 15 menit. Namun sekolah mengapresiasi konsep MBG Prasmanan karena budaya antri dan disiplin diterapkan siswa. Kita belum men-setting durasi waktu dibutuhkan saat anak-anak antri ngambil makanan sampai makan. Pada saat kemarin masih model omprengan, waktu 20 menit cukup. Karena omprengan datang, kita ambil oleh perwakilan kelas ke kelas, makan 15 menit selesai. Sehingga waktu istirahatnya sesuai. Nah, sehingga dengan program ini nanti akan kami coba time juga waktu yang dibutuhkan berapa menit, itu kami sesuaikan jam istirahatnya anak-anak di pertemuan selanjutnya. Tetapi efektivitasnya adalah anak-anak dengan budaya antri, dia juga ada sisi karakternya bahwa yang diambil secukupnya karena ada jatahnya teman yang lainnya juga. Terlihat siswa antusias dengan program ini dan lebih memilih MBG Prasmanan karena bisa mengambil makanan sesuai porsi sehingga tidak menyisakan makanan. Ambil sendiri. Alasannya? Karena bisa milih-milih lauknya, tahu porsinya, masih hangat, masih enak. Pasti habis nggak kalau ambil sendiri gini? Pasti habis. Kenapa pasti habis? Karena tahu porsinya. Kamu tadi ambil lauk apa aja? Lauk ayam sama telur. Enak nggak? Enak. Makan bergizi gratis berkonsep prasmanan rencananya akan diuji coba di beberapa sekolah dan hasil evaluasi nanti akan menentukan apakah dilakukan setiap hari atau berkala. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Pagi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.